Halo, ketemu lagi dengan saya Tanto Piratato di channel Bestari Web TV. Hari ini saya mau compare ya antara Enough sama Betaflight. Ini Betaflight dan yang ini Enough. Mana yang lebih bagus ya? Kita maksimalin aja ya screennya. Kita bikin maksimal aja, oke? Yang pertama di menu setup ya, di menu setup di sini sudah ada calibration ya untuk Betaflight ya. Ada calibration, ada settingan, reset, terus di sini juga GPS fixnya sudah dapat apa belum ya, dan lain-lain ya. Sedangkan di Enough ya, bentuk setupnya seperti ini ya. Ini resume ya, summary-nya ya, level sudah kalibrasi atau belum ya, runtime kalibrasi sudah belum, CPU loadnya balance atau enggak ya, dan lain-lain ya. Kemudian ini untuk sensor yang aktif ya. Sama seperti di Betaflight juga ya, sensor aktifnya ada di atas ya. Kemudian GPS fixnya sudah atau belum ya, ini GPS fix sudah ya, ada 7 ya, 3D sudah bisa 3D, sedangkan di sini juga sama ya, sudah bisa fix atau tidak atau belum ya. Jadi untuk menu setup tidak terlalu jauh berbeda ya, hanya saja untuk kalibrasi beda, ada menu sendiri di sini ya. Untuk kalibrasi, ini kalibrasi giro dan akselerometer ya. Kemudian ini kalibrasi kompas ya, ada dua doang ya. Kemudian tinggal di save and reset ya. Ini calibrate untuk optical flow, cuman saya nggak ada optical flow-nya, jadi ininya non aktif ya. Kemudian ada menu mixer ya. Menu mixer ini tidak ada di Betaflight. Ini tidak ada di Betaflight. Mixer ini mencakup motor ya, motor. Ini juga kita harus definisikan dulu kuatnya apa supaya di sini muncul motornya ya. Ada 4 motor. Mana 4 motor ya. Kalau tidak didefinisikan dulu nanti di menu motornya tidak keluar ya. Nggak ada motornya, jadi motornya tidak akan muter. Beda dengan di Betaflight ya. Begitu colok langsung 4 motornya aktif ya, tinggal pakai. Sedangkan di sini kita harus milih dulu ininya apa, bentuk jenisnya apa, di save, baru di menu motornya aktif ya. Kalau tidak di setting di mixer ini dulu ya, motornya tidak akan muncul dan tidak bisa berfungsi ya, ESC-nya mati, tidak berfungsi. Kemudian menu output ini masih konfigurasi motor ya. Nah di menu motor ini ya, yang tadi saya bilang, seandainya di menu mixer ini belum disetting, maka ini tidak akan ada motornya. Ada berapa motor tergantung dari menu mixer yang kita setting ya. Kemudian di sini ada refresh rate ya, servo refresh rate di shot 6 ya. Sedangkan di sini di menu motor ini ya, ini enggak ada refresh rate ya, tidak ada refresh rate walaupun pakai Desut 600 ya, sama ya. Misalkan pakai Desut 600 misalnya, ini saya nggak save, ini tetap tidak muncul ya, refresh rate-nya nggak muncul ya. Kemudian menu portnya sama ya, menu port sama, nggak ada perbedaan, nggak ada jauh beda. Cuma saya bingungnya ini, saya sempat setting sekaligus dari UART 1 sampai UART 6, kemudian saya save, itu error ya, tapi setelah saya set satu-satu tidak ada masalah. Nah menurut Aming Sarma ya, ada masalah di mana saya lupa ya, di setting apanya dulu ya. Jadi kalau belum di setting itu, ini kalau kita setting sekaligus itu error ya. Kemudian di menu configuration ya, nah di menu configuration ini mencakup configuration masalah ADC ya, kemudian ini baterai setting, ini mau berapa sel ya. Nah ini selnya auto ya, jadi kita bisa milih profil 1 sampai profil 1, 2, 3 ini bisa kita set auto. Saya profil 3 ini 3S, profil 2 ini 4S, profil 1-nya 6S. Jadi begitu ganti baterai ya, semua yang ada kolom yang tercantum yang ada agak kuning gini, ini terpengaruh ke baterai ya, terpengaruh ke baterai, dan sesuai dengan sel baterai nanti itu akan disesuaikan, termasuk nanti throttle juga batasannya itu mengikuti baterai bisa ya.
Nah, ini ada VTX. Di sini hanya seperti ini ya, VTX-nya powernya berapa? Ada 1 2 3 4 5 ya. Apapun VTX-nya kayaknya seperti ini input outputnya. Tidak ada VTX tabelnya ya. Sedangkan di sini ya, kalau di Betaflight kita ada VTX tabel, ada powernya ya. Powernya ini bisa macam-macam, bisa 1 2 3, bisa cuma 1 sama 2, bisa cuma satu level power doang ya. Kalau yang 25 mW kan cuma satu aja ya. Sedangkan di Inaf ini seperti ini ya. Kayak ini AKK powernya cuma sampai 4, nggak ada 5 ya. 1 2 3 4 aja AKK. Tapi ini tetap ada nomor 5-nya. Saya cari-cari settingannya, VTX tabelnya di mana juga nggak tahu ya. Saya agak bingung juga, masih agak belum terlalu memahami lebih dalam ya. Karena baru beberapa hari doang ya. Saya baru seminggu mungkin ya mempelajari Inaf ini. Untuk menu apa yang aktif dan apa yang non aktif ini mirip ya dengan Betaflight, tidak ada jauh beda ya. Kemudian file save, nah file save nya hanya seperti ini aja ya, drop, landing, apa RTH. Nah di RTH ini ada beda ya. Kalau di Betaflight ini kolom ini nggak ada. Kolom ini use alternative minimum distance ini nggak ada. Sedangkan di Inaf ada. Misalnya ya, minimum distance-nya kita set 2000 cm atau 20 meter. Kalau di bawah 20 meter artinya dia landing. Sedangkan di Betaflight kalau di bawah minimum itu disarming atau drop ya, turunnya jatuh. Jadi kalau kita refleks klik RTH di jarak yang kurang dari jarak minimum RTH, dia akan jatuh turunnya, terjun bebas ya. Sedangkan di Inaf ini kita bisa pilih landing, bisa pilih drop, bisa pilih RTH juga. Wah ini RTH kalau kurang dari 20 meter tetap RTH, bingung atau non ya. Oke. Kemudian di sini ada easy tune. Maksudnya easy tune itu hanya menjelaskan ya apa filter head mau dinaikin atau enggak, akses rasionya dinaikin atau turunin ya, respon sticknya dinaikin atau turunin ya. Kemudian damping, di sini juga ada penjelasan langsung ya, respon itu berpengaruh ke apa, damping ya, damping berpengaruh ke apa. Jadi ini penjelasannya di atasnya, sorry. Akses rasio itu pengaruhnya ke apa dijelasin di sini ya. Sini juga nilai depotnya sudah dijelasin dan nilai yang bagusnya antara rank berapa sampai berapa sudah dijelaskan. Tinggal kita setting. Tapi jangan lupa ininya di enable dulu ya. Kalau ini di enable ya, nanti yang PID tune ini jadi non aktif, jadi nggak bisa aktif ya, karena masuknya ke easy tune ya. PID tune manual ini nggak aktif, masuknya ke easy tune. Easy tune masuknya di sini. Dari settingan ini nanti muncul tabel yang seperti ini. Ini sudah termasuk red juga ya. Jadi ini ada dua, PID dan red ya. Ini easy tune, jadi kita nyetingnya sedikit. Kalau masuk ke PID tuning ini nyetingnya banyak, tapi kita hanya bisa milih salah satu antara easy tune dan PID tune ya. Nah di sini ada tombol mekanik yang di Betaflight nggak ada. Sebenarnya ada sih ya, HM mekanik, DHM mekanik dan lain-lain, tapi beda, masuk ke PID ya, masuk ke PID tune ya. Jadi masuk ke sini, HM dan lain-lain itu masuk di sini, sama di filter ya, di filter setting juga ada ya, DHM ya, hitam dan lain-lain masuknya ke sini. Di sana masuk ke menu tersendiri ya. Kemudian di Betaflight ini ada yang namanya preset. Preset itu saya mau ngambil VTX tabel ya dari orang yang sudah pernah pakai, atau mau pakai seperti ini VTX tabel ya, atau juga mau ngambil PID tuning ya, tuning dari supply FPV ya. Misalnya ini tune ya, kita pilihnya hanya tune saja yang muncul misal. Nah ini hanya PID tune aja ya. Jadi tune-nya itu kita bisa nyontek dari yang lain. Setelah itu di apply dan masuk ke PID tuning, kita tinggal setting dikit aja ya, setting dikit. Nah di sini nggak ada, di Inaf ini nggak ada yang namanya preset ya. Jadi kita harus benar-benar nyeting sendiri ya, DL lah, dari lu nyetingnya. Pokoknya nyeting dari nol terserah.
Tapi saya kemarin nyoba ya, settingan default dari inap ini nggak ada masalah sih ya, masih normal-normal aja. Nanti tinggal diklik easy tune ya, klik apa adjustnya dari easy tune itu aja ya, lebih gampang. Kemudian kelewat advanced tuning. Kita ngopi dulu bro, ngopi biar nggak ngantuk. Di advanced tuning ini mirip dengan yang di menu configuration tadi ya. Jadi yang ini ngaruh ke baterai yang dipakai, hover throttle-nya berapa ya. Jadi baterai profile dan ini ngaruh ya. Ini di navigation ya, default navigation speed, ini ke RTH ini. Balik RTH-nya ya. Ini juga sama RTH ya. Ini navigation ini nggak cuma RTH ya, bisa juga waypoint atau follow me ya. Ini untuk pengereman ya. Kemudian ini navigation stick-nya ya. Ini untuk khusus untuk waypoint, ini untuk auto landing ya. Jadi misalkan ini ya, untuk mendekati home ya, ini di jarak 2 meter dia langsung ngerem ya, di jarak 2 meter. Kemudian di jarak 20 meter dia langsung turun sedikit demi sedikit dan lain-lain ya. Terus ini ada RTH abort ya, di Betaflight ini enggak ada ya. Jika 500 meter ini jaraknya malah nambah ya, artinya salah ya, maka RTH dibatalkan ya. Di sini ada menu programming, sedangkan di Betaflight nggak ada ya. Saya nggak tahu ini programming ini buat apa. Kayaknya ini buat motor ya, buat motor. Mungkin di sini sama dengan di menu adjustment mungkin ya. Oh ini aux. Ini ke variabel ya. Ini di menu adjustment ya. Kayaknya bukannya beda ya. Adjustment ada sendiri nih. Sama ya adjustmentnya. Jadi menu programming ini enggak ada ya. Menu receiver ini sama ya. Hampir sama persis, hanya saja untuk grafiknya ya, grafik red throttle-nya ya. Yang kalau di sini di mana nih? PID tune ya. Ini PID tune yang bukan. Ya, yang red profile nih, di red profile. Nah, yang throttle ini ya. Di sini beda, maksudnya ke menu receiver ya, throttle. Throttle mid, expo ya, deadband ya. Kemudian mode terbang. Nah, di sini mode terbang, mode terbangnya tidak sebanyak di inap ya. Untuk di inap mode terbangnya banyak ya. Ada navigation mode ya, nav cruise. Ini position hold, ini buat panic ya, panic button. Jadi saat position hold dia akan berhenti dan kayak parkir di udara ya. Ini RTH ya. Kemudian ini turtle ngebalik ya, dan lain-lainnya. Ini untuk ngerem. Ini untuk OSD ya. Jadi kita bisa ganti profile OSD saat terbang ya. Bisa dipindah-pindah, sedangkan di Betaflight nggak bisa ya.
Ini untuk kamera stabilizer ya, untuk kamera kontrol juga ada beberapa di Betaflight juga ada. Kalau kamera kontrol ya, beaver ya, light off juga ada di Betaflight, fail safe juga ada ya. Yang gak ada mungkin yang kayak gini ya, WP Planner, home reset ya, ganti. Jadi untuk ngereset home kemarin soalnya saat pindah tempat take off itu home-nya masih sama dengan yang take off pertama. Kayaknya ini harus dikasih ya, home reset ya. Mungkin home reset ini jadi berkebalikan dengan yang di ini, bisa saja berkebalikan dengan untuk arming ya. Jadi saat arming ya sudah terreset, jadi begitu tombol arming ini di bawah, ini langsung home reset otomatis dibuat seperti itu mungkin ya. Jadi ini channel 5, sebelah sininya home reset, coba ya. Soalnya pengalaman kemarin home reset channel 5 ya, channel 5 tapi di bawah. Oke. Kemudian di menu GPS ya. Menu GPS ini hanya menampilkan seperti ini aja, GPS. Ya, tidak ada GPS yang lognya berapa ya. GPS mana aja, hanya statistiknya saja ya. Ini ada 8 GPS sudah tertampil, sedangkan di sini menu GPS lebih lengkap ya. Ada mappingnya, ada juga GPS mana aja yang sudah terlocking ya, yang locking dengan warna hijau, yang merah tidak dipakai ya. Nah, ini ada alignment tool ya, alignment tool. Kalau di sini masuknya di menu configuration ya, di menu configuration di sini ya, trim ya, word sensor alignment. Ini sama dengan alignment tool ya yang di sini ya, alignment tool. Jadi ini khusus untuk kompas ya, kompas dan lain-lain. Saya jelaskan alignment tool itu. Jadi yang bawah ini FC ya, FC. Jadi FC-nya ngadep ke sana. Nah, GPS-nya ini ngadep ke mana ya? Ngadep ke mana? GPS sama kompasnya ini ngadepnya benar atau enggak ya. Jadi kalau misalnya GPS-nya ini taruh di sini ya, taruh di lengan, ini harus disesuaikan ya. Jadi ngadep dengan FC-nya harus sama. Jadi pas kita masuk ke menu setup ini ya, pesawatnya ngadepnya harus benar ya. Misalnya ini ngadep ke barat ya. Nah, ngadep ke barat. Kalau atas itu utara ya. Atas itu utara, berarti ini ngadep ke utara. Ya. Seperti itu ya. Oke, alignment tool paham mungkin ya. Jadi tujuannya supaya ininya pas ya, ngadepnya pas, kemiringannya juga pas. Ini kalau ini rata kan, di tangan ini rata gitu seperti. Kalau misalkan ditaruh di mounting belakang yang agak miring, ini juga sama, harus dimiringin ininya ya. Harus dimiringin ya. Jadi enggak datar gitu, tapi ya seperti ini, miring. Itu tujuannya supaya benar-benar sama ya. Sini misi ya, kayak waypoint, kita bisa tulis waypointnya di mana, nanti bisa dijalankan. Jadi drone-nya bisa jalan sendiri ya, jalan sendiri. Home point-nya di sini, di laut. Nih. Jadi kita bisa pakai drone ini, pakai inap kayak di aerial ya. Bisa ada planningnya ya, mau terbang kemana ya, kita sudah bisa planningin. Misalkan di sini ya,
mana tadi nih, dia terbangnya kemana kita titik-titikin ya. Nanti app nya bisa terbang sendiri ya. Action menu ini kita bisa tambah waypoint, tambah mana sini. Dan saya belum berani takut drone nya hilang. Jadi kita bisa tambahkan waypoint sampai drone nya balik lagi. Jadi kita bisa drone app nya terbang sendiri ya, nggak perlu remote. Terbang sendiri, balik sendiri ini. Jadi maksudnya ke mission control. Nanti di remote tinggal dipilih mission control yang mana ya, ada di OSD tinggal pilih dan drone-nya weng sendiri, terbang sendiri. Oke. Kemudian menu OSD. Nah, menu OSD ini ada 4 profile ya. Jadi yang satu profile default, kemudian profile 1, profile 2, profile 3. Sedangkan di Betaflight hanya ada 3 profile ya. Di Betaflight ini OSD-nya hanya ada ini. OSD-nya hanya ada 3 profile ya. Profile 1, 2, 3 ya. Sedangkan di Enough ya. Ini nih kelemahan Enough nih. Lemot ya. Ini ada 4. Default 1, 2, 3. Jadi totalnya ada 4 ya. Untuk OSD-nya sini lebih banyak ya. Lebih banyak dan dikelompokkan menurut fungsinya masing-masing. Misalnya untuk sensor arus, kemudian ini untuk ketinggian ya. Ketinggian juga ada 2 ya, ketinggian MDPL dan ketinggian relatif terhadap tanah ya, itu ada 2. Jadi kayak MSL ini MDPL ya, ini ketinggian di atas permukaan laut ya. Kemudian speed juga ada 2, ground speed sama 3D speed. Jadi 3D speed itu termasuk speed ke atas ya, speed vertikal, speed horizontal dan jadi ini 3D ya. Bukan cuma speed horizontal aja. Nah, sedangkan ground speed ini adalah speed hanya untuk horizontal ya. Nah di sini RTC-nya ya, ini RTC-nya hanya ditampilkan jam saja, tidak menampilkan tanggal ya. Sedangkan di Betaflight menampilkan tanggal dan jam, jadi kepanjangan ya. Harusnya kalau dibagi 2 lebih enak ya, ada tanggal di baris atas, jamnya di baris kedua ya. Ini nggak tahu nih date-nya yang mana nih, adanya hanya jam saja, mana jamnya, clock. Ini on time ya, on time, bukan jam, itu bukan. Ini time of the day, date-nya nggak ada, date-nya hanya time saja ya. Nah, ini pilot name sama craft name-nya ditulis di sini ya. Ini juga bisa bikin pilot logo. Use the pilot logo with instead of enough logo. This require custom font with your pilot logo. This is seen on the arming screen. Nanti terlihat di arming screen untuk pilot logonya. Jadi kita bisa upload logo sendiri ya. Di Betaflight juga bisa ya. Logo Betaflight-nya bisa kita ganti. Untuk tampilan LQ-nya ya, tipe 1, tipe 2 dan seterusnya ya. Oke. Ini untuk setting alarm di OSD yang kedip-kedip ini ya, system message. Batasannya ya, bisa kita setting. Dan juga kita bisa bikin elemen sendiri ya.
bisa bikin OSD servo ya, kemudian dan lain-lain. Jadi untuk fitur OSD nya lebih banyak ya. Untuk LED strip ini bisa sampai 100 ya, 102. Ini udah dipakai 8, dia masih ada 94, artinya bisa 102 LED. Sedangkan di sini ya, ini menu LED nya belum dinyalain ya. Misalkan LED nya kita nyalakan ya, maka di sini hanya ada berapa nih, kalau nggak salah 32 ya. Ini masih 0 karena tadi belum di save. Configuration LED strip kita nyalakan, save and reboot ya. Kalau nggak salah hanya 16 ya, 16 atau 32 ya. LED, mana LED? Mati lagi. Mungkin nggak support LED ya, nggak mau nyala LED nya. Oke, jika ada pertanyaan ya terkait INAV dan Betaflight ya, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi resumenya, mending INAV atau mending Betaflight tergantung dari persepsi kita masing-masing. Tapi secara umum ya, Betaflight ini lebih ringan ya, lebih ringan dibanding dengan INAV ya. Yang kedua, menu tampilan di Betaflight ini lebih simpel ya, lebih simpel dan lebih mudah dipahami, sedangkan INAV terlalu kompleks ya. Tapi kelebihan INAV, dia bisa ada position hold ya, ada menu position hold yang itu bisa kita gunakan sebagai menu panic button ya. Jadi saat kita panik, kita bisa switch ke position hold dan drone akan berhenti di titik tersebut ya. Dia tidak maju, tidak mundur, tidak naik, tidak turun ya. Kita bisa majuin saat position hold, jadi masih bisa dikontrol ya, walaupun dia parkir. Oke. Kemudian OSD juga di Betaflight tidak bisa diganti kecuali dia dalam kondisi disarming, kemudian kita masuk ke menu OSD, baru kita pindahin OSD profilnya ya lewat menu OSD. Sedangkan di Betaflight di INAV kita bisa pindah profil OSD ini lewat remote, lewat switch remote langsung ya, saat terbang atau saat disarming maupun saat sudah arming, bebas ya, seperti kita pindahin mode terbang. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan ya. 405 ini aja agak lemot ya, agak lemot, kurang powerful pakai INAV ya. Mungkin F7 bisa lebih bagus ya kalau F7. Oke, dari saya sekian. Jika ada pertanyaan atau saran atau apapun, tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu untuk teman-teman semua.